Dalam hidup, masing-masing orang ingin menjadi yang terbaik dari versi dirinya sendiri. Namun, terkadang mengalami kendala atau kesulitan, bahkan kesusahan untuk berubah menjadi lebih baik. Jangan khawatir, rekan-rekan. Setiap masalah dan kesulitan pasti ada solusinya. Apalagi dengan kekuatan dan keinginan untuk arah yang lebih baik untuk merubah diri kita sendiri. Warga 62 dan kolega Voice Corner, jangan lupa share, like, dan komentar agar orang lain di luar sana mendapatkan atau merasakan manfaatnya. Sudah saatnya untuk mengambil kendali atas hidupmu dan menjadi yang terbaik dari diri sendiri atau versi dirimu sendiri. Dalam 30 hari, kamu dapat merubah hidupmu dan mencapai apa yang menjadi keinginanmu dan harapanmu. Mulai sekarang, rekan-rekan, kamu akan belajar cara untuk berubah ke arah yang lebih baik dan positif tentunya, yang berpengaruh dalam hidupmu dan terlihat glow up dalam waktu yang sangat singkat. Nah, mari kita saksikan. Bingung bagaimana caranya untuk berubah ke arah yang lebih baik? Nah, inilah habit atau kebiasaan yang perlu kita lakukan setelah bangun tidur di pagi hari. Yang pertama, kurangi penggunaan ponsel atau gawe yang berlebihan. Menurut sebuah studi dari Swedia yang bilang bahwa penggunaan gawe berbanding lurus dengan tingkat stres. Ini judul penelitiannya ya, sahabat. Mobile phone use and stress, sleep disturbance and symptom of depression among young adults, a prospective cohort study. Yang kedua, tidur cukup, karena kurang tidur bikin amigdala lebih aktif yang bikin kita jadi lebih was-was, cemas, dan stres. Tidur yang cukup akan membuat medial prefrontal cortex lebih aktif. Ini bagian otak yang bikin kita lebih tenang dan berperan besar untuk memperkuat memori. Selain itu, tidur juga bisa memperbaiki fokus. Yang ketiga, bangun lebih awal tapi jangan langsung ngecek HP. Praktekin teori 20-20-20 yang ditulis oleh Robin Sharma di buku The 5 AM Club. Maksud dari teori ini adalah menginvestasikan 60 menit di pagi hari untuk mengembangkan diri. Bagi 60 menit ke dalam 3 bagian yang masing-masing 20 menit. Apa aja yang dilakukan? Yang pertama yaitu olahraga dalam 20 menit pertama. Manfaatnya apa? Ya, udah jelas lah ya. Salah satunya adalah memproduksi hormon endorfin yang bikin kita happy untuk 12 jam setelah olahraga. Selanjutnya itu meditasi untuk 10-20 menit kedua. Coba ngobrol dan tanya ke diri sendiri, sebenarnya hidup ini mau ngapain sih? Pengen hidup yang gimana? Kontribusi apa yang mau kita berikan ke dunia? Apa yang bikin kita stres? Kenapa perlu bersyukur? Hal apa yang mau kita perbaiki? Dan pertanyaan-pertanyaan lain yang memang harus kita jawab sendiri. Selanjutnya, journaling 10-20 menit. Ini adalah meditasi di atas kertas. Tulis hal-hal yang bikin kita stres, hal-hal yang kita syukuri, apa rencana hari ini, dan perasaan lain yang muncul. Tulis aja semuanya. Ini juga metode yang ampuh buat mengolah stres, karena menulis dengan tangan membutuhkan koordinasi dari lebih banyak saraf, sehingga nantinya otak bisa lebih ritmis dan harmonis. Coba aja deh. Selanjutnya, baca buku di 20 menit terakhir. Yes, baca buku udah semakin ditinggalin padahal masih relevan banget. Tom Bilyeu bilang bahwa semua masalah yang kita alami hari ini sebenarnya udah pernah dialami oleh orang lain di masa lalu, dan solusinya udah ditulis di buku. Bonusnya, rasio pembaca buku di Indonesia cuma 1 dari 1000 orang. Jadi orang yang baca buku itu spesies langka dan istimewa. Nah, sedangkan untuk membuat hidup kita terlihat glow up, gini nih caranya dalam 30 hari. Kamu mungkin sudah familiar dengan istilah glow up dari media sosial. Di kalangan anak muda, banyak yang mengasosiasikan ini dengan perubahan fisik yang sangat signifikan saat masa pubertas sampai membuat orang pangling. Akibatnya,
banyak orang mulai membandingkan diri sendiri dengan orang lain yang lebih menarik atau jadi terobsesi dengan penampilan mereka. Sebenarnya, glow up bisa diartikan sebagai transformasi mental, fisik, kesehatan, spiritual maupun emosional menjadi lebih baik. Untuk menjadi makin glow up, mungkin fokus kepada 4 sisi ini, yaitu yang pertama pada fisik, makan makanan bergizi dan minum air putih, rutin skincarean, kemudian rutin pakai lotion, kemudian perbanyak olahraga. Sedangkan pada fokus kepada jiwa, perbanyak melihat hal-hal positif, sering atau perbanyak baca buku dan tinggalkan hal yang berbau negatif. Kemudian ketika kita fokus kepada otak, setiap pagi mentor dirimu untuk menaikkan kinerja otakmu lebih kritis dan nambah wawasan. Dengarkan podcast yang melatih listening. Jadikan rutinitas atau habit hal-hal yang telah kamu pelajari. Nah, kemudian yang terakhir mengenai ibadah. Beribadahlah apapun agamamu. Selalu berdoa di saat setiap lakukan kegiatan dan ucap rasa syukur atas nikmat yang kamu dapatkan. Ingatlah bahwa perubahan tidak terjadi dalam sekejap. Jadi jangan terlalu keras pada diri sendiri. Jika kamu merasa kesulitan, fokuslah pada proses dan ingatlah tujuan. Bahwa dengan tekad yang kuat dan usaha yang keras, kamu dapat mencapai apa yang kamu inginkan dan harapkan. Jangan ragu untuk memulai, tidak ada kata telat. Perubahan sekarang, dan jangan lupa untuk selalu berusaha untuk menjadi yang terbaik dari versi dirimu sendiri. Terima kasih sudah menonton dan menyaksikan konten sederhana ini. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.